Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa la mudhillalah wa man yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya. Maka pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangkaian menambah pengetahuan tentang kajian Al-Quran. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Seperti biasa, maksud daripada dibangkitkan inama bu'istu li utami karima akhlak, dibangkitkan Muhammad adalah dalam rangka mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada terang benderang. Kita dianjurkan karena beliau yang bertanggung jawab daripada semua perbuatan kita, maka kita wajib berada di sisinya, baik kita ketika berada dalam posisi sedang menjalankan ibadah sholat, maka kita diarahkan kepada maqam tauhid di mana beliau berada, sehingga kita dapat dibersihkan hatinya dari segala penyakit yang ada di dalam dada. Ini membuktikan bahwa 750 tahun ditinggalkan Isa ibnu Maryam, Isa al-Masih, Nabi Isa alaihi salam, maka terjadi sebuah pergolakan perbuatan di mana zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana manusia tidak ada harga, yang kaya semakin kaya dan menginjak yang lemah, kemudian wanita tidak ada harga. Dengan demikian maka munculnya atau dibangkitkannya Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada hari itu juga maka turunlah aturan-aturan yang hendak kita perbincangkan pada kesempatan ini. Namun ada hal yang fenomena daripada pengertian pemahaman tentang apakah Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad ini benar-benar bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah atau tidak. Nah, ini adalah terkait dengan surat Al-Isra yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, subhanallazina asra biyadihi lailal minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna linuriyahu min ayatina innahu wasamil basir. Pengertian daripada subhanallah asra biyadil lailal minal masjidil haram adalah sebuah perjalanan daripada baginda Muhammad Rasulullah SAW, yang intinya bahwasanya perjalanan itu sementara terjadi di bulan Sya'ban, dan ketika baginda Muhammad Rasulullah ingin menyampaikan kepada para sahabatnya, yaitu di Masjidil Haram bersama pamannya Hamzah dan anak pamannya Ja'far, sebenarnya beliau menampik atau dirinya menampik bahwasanya seperti yang kita ketahui, apakah perjalanannya ini memang diangkat, yaitu mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, ataukah seperti apa perjalanan yang dimaksudkan. Nah, ini terjadi kontroversial di antara sesama kita. Pertama, umat Islam ini hendaknya harus bersatu, karena dengan adanya peristiwa-peristiwa yang notabene punya fenomenal yang berbeda akan dapat mengakibatkan perpecahan atau bercerai-berainya umat. Sehingga perlu garis bawahi bahwa perjalanan ini memang benar adanya, artinya Allah telah memperlihatkan ayat-ayat kubro, ayat-ayat 10 ayat di langit dan 18 ayat di bumi, itu menunjukkan adanya sebuah keterangan
yang dapat ditakbilkan ketika itu oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW, sehingga kita mesti memperhatikan benar bahwa apa maksud dibangkitkan atau diperjalankan Isra Mi'raj tadi untuk kita. Jadi pelajaran yang diambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah dalam rangka Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu memberitahukan hal tentang siapa Tuhan rumah ini. Artinya bahwa kita adanya sebuah hukum yang diberikan kepada kita umat Islam, yaitu menegakkan sholat 5 waktu adalah dalam rangka persembahan antara raja dengan hambanya. Oleh itu kita mesti paham yang namanya literatur atau sebuah aturan, ada yang mengeluarkan, ada pula yang melaksanakan. Ini terkait daripada antara raja dengan hamba, hamba dengan raja, terjalin yang dikatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hubungan di antara hamba dengan salawat tadi, karena bagaimanapun juga baginda adalah Muhammad Rasulullah SAW diberi 7 ayat yang berulang-ulang, tidak sama dengan para nabi-nabi yang lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Maka hanya satu nabi yang diselawati Allah dan para malaikat, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa kebesaran Nabi Muhammad itu ada berada ketika mendapat selawat daripada Allah dan para malaikat. Dan kita diperintahkan juga agar ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang iman, orang beriman, berselawatlah kamu pada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian kita berharap bahwa dengan berselawat tadi kita akan mendapat pertolongan. Pertolongan apakah yang dimaksudkan itu? Pertolongan karena sesuai dengan pembukaan tadi bahwa Muhammad itu membawa daripada kegelapan kepada terang benderang. Ini maknanya kegelapan julumati ila nur, kegelapan yang ada di dalam dada manusia, yaitu sebangsa hawa nafsu dunia setan, yang memang kita harus selalu membersihkan diri di tempat makom tauhid, yaitu Masjidil Haram, agar menjadi mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, sehingga dengan tegaknya as-sholatu, maka as-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar tadi dalam rangka mencegah perbuatan dari keji dan mungkar, sehingga kita menegakkan sholat, artinya menegakkan kebenaran, antara lain adalah sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Jadi kita hendaknya berharap bahwa dengan pertolongan itu kita dapat dikeluarkan dari pada kegelapan yang selalu kita membuat hawa nafsu kita menentukan segala perilaku kita, sehingga di dalam firman-Nya Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini jika baik maka lebih daripada malaikat, jika dia rusak maka sesungguhnya lebih jahat daripada binatang. Surat Al-Anfal. Oleh itu maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya dalam rangka Muhammad ingin membagi cerita apa-apa yang telah dilalui, apa-apa yang telah diperlihatkan, yaitu ayatul kubro. Maka sesungguhnya ayat-ayat itu adalah sebuah peristiwa, bal huwa ayatum bainatum fis sudur. Ayat-ayat yang di dalam dada diri manusia itu yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Muhammad Rasulullah, yang pada malam itu adalah malam Isra dan Mi'raj. Artinya kita hendaknya percaya bahwasanya peristiwa itu adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad karena beliau bertanggung jawab atas perilaku itu. Mengapa beliau yang bertanggung jawab? Karena beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya akulah yang akan memperbaiki umatku, umat akhir zaman. Oleh karena itu kita hendaknya selalu mengadakan solo, artinya berselawatlah selalu kita tidak putus-putusnya
agar kita mendapat bimbingan, mendapat pertolongan daripada yang dijanjikan. Oleh karena itu, bahwa perjanjian antara Muhammad dengan Allah yang memang ingin memperbaiki umatnya ketika itu dalam permasalahan, yaitu karena zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan mereka pada saat itu bodoh, tapi dalam arti hal akidah, karena tidak terkoneksinya, tidak artinya terputusnya solo tadi dengan yang punya ruh, sehingga kita terlepas daripada pengawasan. Oleh karena itu sesungguhnya ketika Isra Mi'raj di dalam Masjidil Haram ingin mengenalkan siapa Tuhan yang akan kita sembah yang nantinya oleh umat Islam. Sehingga wajarlah kalau para ustadz yang lainnya mengatakan bahwa dalam peristiwa itu adalah turunnya sholat. Sholat itu adalah hubungan antara ruh dengan hambanya, ruh dengan yang bapak ruh. Artinya ruh ini punya bapak namanya Muhammad, yaitu ana abu arwah wa Adam abu basar. Aku adalah bapak dari sekalian ruh, sementara Adam itu bapak dari sekalian jasad. Oleh karena itu yang paling diutamakan di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hubungannya antara hamba dengan Khaliknya, antara ruh dengan yang punya ruh. Sesungguhnya setiap umat mempunyai kiblat. Setiap umat mempunyai kiblat. Apa maksudnya? Bahwa kiblat itu hanya ada dua. Pertama, kiblatnya daripada ruh tadi, atau umat mulia, umat wasaton, umat Islam ini kiblatnya adalah kepada makom tauhid yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah, agar kita diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Segala pola pikir dan perilaku kita yang mengikuti hawa nafsu dunia setan. Yang umat kedua adalah kiblatnya adalah Nabi Adam. Mereka berpunya kiblat adalah kepada hawa nafsu dunia setan. Sehingga dua umat ini, artinya dua nabi ini mempunyai kiblat masing-masing. Kalau Nabi Adam itu adalah kiblatnya kepada hawa nafsu dunia setan, sedangkan Muhammad kiblatnya adalah makom tauhid, agar kita selalu dibersihkan. Oleh karena itu tidak terlepas daripada pertolongan beliau. Terkait dengan sampainya baginda Muhammad Rasulullah SAW sampai di Sidratul Muntaha, ini memang benar-benar suatu perumpamaan. Artinya bahwasanya sebagai manusia tidak akan sanggup untuk melihat keajaiban yang diberikan Allah, karena Allah memberi kepada nabi, para aulia dan anbiya adalah dengan cara, yaitu dengan wahyu, kemudian dengan namanya wahyu, ataupun dengan katakanlah melalui tabir. Artinya Allah langsung melalui tabir kepada para nabi. Namun di sini adalah Muhammad baginda Rasulullah SAW, maka beliau dengan pemandangan atau pandangan hati beliau. Jadi hati beliau setelah diperjalankan, diperlihatkan ayat-ayatul kubro, yaitu segala perilaku umat akhir zaman. Artinya sesungguhnya yang diperlihatkan itu adalah bala huwa ayatum bainatum fi sudur, ayat-ayat yang nyata di dalam dada, dan itu yang akan terjadi. Sehingga beliau mengatakan bahwasanya akan aku perbaiki umatku. Beliau bertanggung jawab. Nah, ini menjadi suatu persoalan bagi kita, bagaimana cara kita diperbaiki. Oleh karena itu kita tidak lupa bahwasanya dalam kita memperbaiki ini kita ingat rumah kita, rumah awal. Inna awala baiti wudiya linnasi lillati bi Bakkata mubarakata hudalil alamin. Mula-mula rumah dijadikan awal rumah yang bertanda Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya itulah sebagai tempat berhubungan, tempat kesatuan dan persatuan, yaitu antara ruh dengan bapak ruh. Sehingga kita yakin, dan aku yakin 124.313 itu kembali ke tempat itu.
yaitu di Maqam Tauhid, Baitullah. Sehingga kita sebagai umat yang sedang mencari, apakah kita memerlukan dengan kontroversial saling adu argumentasi? Tentu tidak. Banyak ayat yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu memang tidak naik ke langit, dalam artinya tidak naik seperti bagaimana diangkat, namun bahwasanya Muhammad telah diperlihatkan ayat-ayat itu di bulan Sya'ban. Ini memaknai kepada kita bahwasanya Siti Aisyah sendiri menolak bahwasanya ketika itu Muhammad bersama kami sampai di waktu subuh. Dan pada saat yang sama beliau menceritakan ada di Masjidil Haram dengan pamannya dan Ja'wan. Oleh itu bahwasanya Allah ingin menunjukkan kebesarannya pada saat itu, kebesarannya kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Di sisi lain ada di Masjidil Haram, di sisi lain ada di istrinya yang kedua. Kemudian dengan kontroversial tadi dari beberapa pendapat, dan ini tidak bisa dikaitkan antara pola pikir atau tafsiran, karena ayat ini sudah mengatakan diperjalankan. Kalau apa hubungannya dengan aktivitas sholat kita sebagai umat yang memang kewajiban melakukan sholat, maka sesungguhnya hubungannya itu adalah bagaimana cara kita memelihara hati, kemudian bagaimana cara kita untuk berhubungan. Beliau ingin menegaskan ini, tempat ini, inilah tempat kita untuk menyembah. Bagaimanapun juga ini diberitakan atau dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail dalam rangka untuk memberi tanda bahwa jika kita ingin bertemu dengan Tuhan, maka disinilah, yaitu inna awala baiti hudalinas lillati bibakata mubarakata hudalil alamin. Ini petunjuk bagi seluruh alam, bukan seluruh manusia, petunjuk bagi seluruh alam. Oleh karena itu bahwasanya semua baik yang alam dan isinya, maka kita menuju kepada Baitullah. Dan untuk mengatasi bahwa bagaimana pemahaman-pemahaman yang memang ingin kita buktikan, sebagaimana paradigma yang diterima pada saat hingga saat ini, maka seolah-olah bahwa itu adalah khayalan. Ternyata itu adalah bukan khayalan. Bagaimana kalau kita melihat sebuah pemandangan film atau layar lebar, kita bisa gambarkan bahwa baginda Muhammad Rasulullah SAW ketika itu berada dalam keadaan yang tidak terbang atau tidak diangkat, namun beliau karena memang berada di Baitullah, maka sesungguhnya kejadian itu nyata, karena beliau hanya ingin memperlihatkan ini loh akhir zaman. Oleh karena itu, dengan pemahaman ini mudah-mudahan dapat kita pedomani bahwa sebagai bahan pertimbangan, karena bagaimanapun juga kita ini ingin mendapat sebuah kepastian yang intinya bahwa peristiwa ini adalah bukan khayalan, dan beliau langsung ditunjuk sebagai utusan Allah yang memang ingin disampaikan kepada umatnya dalam rangka memperbaiki, yaitu inama buistu li utami karimah akhlak. Jadi tidak aku bangkitkan Muhammad adalah untuk membina akhlak. Membina akhlak bagaimana? Akhlakul karimah, adanya sifat sidik, amanah, tabligh, patonah yang diturunkan kepada ruh kita ini, maka sesungguhnya kita ini harus jangan dicampur dengan sifat yang datang daripada manusia, karena sesungguhnya manusia ini adalah innal insana li rabbih lakanut. Baiklah, kita berdoa sama-sama agar kita mendapatkan petunjuk serta dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulana wa tubna ma'as syahidin. Allahumma inna adulatu nafsi dhulmatan katsiran wa yaghfiru dzunuba illa anta maghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka innal ghafurur rahim.
Rabbana amanna bima anjalta wa tabaana rasulna wa tub lana syahidan. Allahumma innal hada baita baituka wal harama haramuka wal amna al amluka wa abda abduka wa abna abdika wa amni adika wa hadam maqama adibika minan nar wa harim luman wa basaratan ala nar anta Allah hadal bait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi